Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali di channel YouTube Abu Naila, yang mudah-mudahan jemaah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa mendapatkan ampunan dari segala dosa serta kesalahan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Furqan sebagai pembeda. Dari ayat ini jemaah sekalian kita melihat bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Nah, tepatnya kapan Al-Quran itu diturunkan? Pada malam hari. Sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Di malam apa? Di surah Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari sini kita melihat jemaah sekalian bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Tiap malamnya Rasul bertadarus, menyetorkan bacaannya di hadapan malaikat Jibril. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Jibril tiap tahunnya datang 1 kali kepada Nabi Muhammad. Menjelang akhir hayatnya beliau sampai datang 2 kali jemaah sekalian. Nah, ketika di bulan Ramadan ada kalanya Rasul membacakan Al-Quran kepada Jibril, dan ada kalanya Jibril yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada pertanyaan di kalangan masyarakat kita. Mana yang lebih utama ketika seseorang membaca Al-Quran? Apakah siang hari di bulan Ramadan ataukah di malam hari? Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu afdolnya dilakukan di siang hari, yaitu ketika mereka berpuasa. Maka sebagian lagi ada yang berkata bahwasanya membaca Al-Quran afdolnya dilakukan di malam hari. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi Al-Quran diturunkan di malam hari, tidak di siang hari. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada juga sebagian ulama salaf berkata bahwa kalau hanya sekedar tilawah saja, ini boleh silakan dilakukan di siang hari, terlebih hanya kita sedang saum, memperbanyak tilawatul Quran, utama silakan dilakukan di siang ataupun di malam hari.
Tapi untuk tadarus ya, apalagi dibaca ketika sholat, maka yang afdol hendaknya dilakukan di malam hari. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dekatnya seorang hamba dengan Al-Quran di bulan suci ternyata diwarisi oleh para ulama, generasi salaf sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bagaimana interaksi para ulama kita dengan Al-Quran. Mereka berusaha di bulan Ramadan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas mereka terhadap Al-Quran. Contohnya jemaah sekalian, Utsman bin Affan. Telah sampai kepada kita riwayat bahwasanya Utsman bin Affan tiap hari di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran. Demikian hanya Imam Malik. Ketika bulan Ramadan datang, maka beliau menunda untuk mengajarkan ilmu kepada manusia, tapi beliau fokus untuk tilawatul Quran. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an sampai kepada kita bahwa tiap Ramadan beliau sampai mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti satu harinya beliau khatam 2 kali. Dan hal ini tentunya bagi mereka yang hafiz, yang mutkin, yang mahir terhadap Al-Quran bukan sesuatu yang sulit jemaah sekalian. Kemudian ada juga Al-Aswad. Beliau menghatamkan Al-Quran tiap hari 2 kali. Az-Zuhri apabila beliau masuk di bulan Ramadan, beliau berkata, innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amu ta'ami. Sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan seseorang untuk membaca Al-Quran dan memberikan makanan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, inilah perhatian para ulama kita terhadap Al-Quran. Mereka berusaha meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Maka seyogianya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika datang bulan Ramadan, tingkatkanlah interaksi kita dengan Al-Quran jemaah sekalian. Kalau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh generasi salaf, maka silakan lakukan hal itu. Adapun hadis ya yang mengatakan bahwasanya la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min 3, tidak akan faham mereka yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalaulah hadis ini sahih, dan memang hadis ini oleh jumhur ulama masuk ke dalam kategori hadis yang sahih, maka hadis ini tidak bersifat umum. Para ulama berkata hadis ini berlaku ya, yang pertama ialah bagi manusia secara umum. Adapun bagi orang yang memiliki kemampuan yang khusus, seperti hanya mereka yang mahir, yang hafiz, yang mungkin bacaannya, tidak masalah ya. Terlebih hanya para ulama kita, ketika mereka baca Al-Quran tentunya mereka disertai dengan pemahaman. Kemudian ada juga sebagian ulama berkata bahwa hadis ini sifatnya umum, kecuali bagi waktu-waktu tertentu, seperti hanya di bulan Ramadan, atau misalkan di tempat tertentu seperti hanya di tanah suci di Mekah. Maka boleh-boleh saja bagi seseorang ketika ada di bulan suci, dia menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya kurang dari 3 hari, maka itu boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama atau generasi salaf. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan tilawatul Quran, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Rasul bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan nilainya menjadi 10 ya.
Apapun kebaikan yang kita lakukan jemaah sekalian, minimal pahalanya 10. Lalu Nabi berkata, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi aku mengatakan bahwa alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya ketika kita di bulan suci Ramadan seperti ini, ya kita berusaha untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Baik itu dengan tilawahnya, berusaha memahami isi kandungannya, mengamalkannya, mengajarkannya, bahkan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami firman-firman-Nya dan mengamalkan isi kandungannya, sehingga kita mendapatkan predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu mungkin jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian kita, majelis kita dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.